Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang satu tema yang mungkin sudah di-share dan sudah dibagikan oleh para panitia dan para pengurus masjid. Tema yang akan kita kaji adalah sebuah tema pembicaraan kita tentang masalah surga. Artinya judul yang kita ambil adalah bincang-bincang masalah surga. Karena kita ingin membicarakan tentang masalah surga, karena ternyata walaupun surga sering kita dengarkan, tetapi kenyataannya banyak di antara kita yang tidak paham tentang masalah surga dan banyak perspektif yang tidak benar ketika kita melihat masalah surga dan memandang masalah surga. Inilah yang menjadikan kita ingin membahas ini. Sebenarnya tema ini lahir dan kemudian kita kaji itu disebabkan karena dialog saya yang panjang dengan salah satu jamaah bapak-bapak. Ada salah satu jamaah bapak-bapak di Jakarta, kita pernah terlibat obrolan cukup lama. Dan salah satunya cukup lama dan intens membahas tentang masalah surga. Beliau orang yang baik, beliau orang yang solih. Tapi ketika membicarakan masalah surga, banyak perspektif yang kurang benar. Tetapi alhamdulillah beliau orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk menerima kebenaran. Sampai akhirnya banyak faedah yang kita dapatkan dari obrolan itu. Inilah yang menjadikan kita beranjak untuk kemudian mencoba menyampaikan masalah ini pula kepada umat. Saya khawatir banyak di antara kita sering mendengar kata surga, tetapi ternyata kita tidak paham tentang masalah surga, dan akhirnya apabila kita salah memahami surga, banyak kemudaratan dan banyak perkara-perkara keburukan yang bisa menimpa dalam urusan dunia dan akhirat kita. Makanya kita berikan judul bincang-bincang masalah surga. Karena kita tidak membicarakan tentang masalah surga secara keseluruhan, tapi kita akan membicarakan surga poin per poin dari perspektif perkara yang sering salah difahami oleh masyarakat. Dan itulah yang akan menjadi titik penekanan pada pembahasan kajian kita dalam kesempatan pagi kali ini. Sekarang mari kita akan membahas tentang masalah surga. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, saya perlu menyampaikan di dalam bentuk mukaddimah terlebih dahulu. Prolog yang penting untuk kita pahami supaya mudah bagi kita sebelum nanti kita mengkaji dalam pembahasan inti. Tentunya kita harus paham Allah itu mengulang kata surga di dalam Al-Quran itu lebih dari 120 kali. Dalam bentuk mufrad ataupun tunggal ataupun dalam bentuk jamak, yaitu adalah plural. Allah mengulangnya lebih dari 120 kali. Tidaklah Allah itu mengulang kata surga sebanyak itu kecuali karena peranan yang begitu besar yang dimiliki oleh surga dalam kehidupan hamba yang beriman. Dan kita juga mengambil faedah Allah itu tidak pernah bermain-main ketika menyebutkan kata surga dan menjanjikan itu bagi orang yang bertakwa. Makanya sampai Allah itu memberikan sifat pada surga itu indah. Dan tentunya kita harus paham kalau yang mengatakan indah itu adalah Allah, berarti mutlak keindahan itu melekat pada kata surga. Sambilkan contoh yang paling gampang. Kalau kita mendengar ada orang ngomong makanan itu enak, jangan langsung percaya. Perhatikan dulu siapa yang ngomong makanan itu enak. Kalau yang ngomong makanan itu enak adalah santri, jangan langsung percaya. Santri itu dikasih saus sama kecap aja sudah bilang enak. Ditambah garam dengan micin, ya. Karena saya jadi korbannya 4 tahun. Maka kemudian dia merasakan makanan itu kasih micin saus sedikit enak. Bagi dia semacam itu sederhana, dia menyebutkan kata enak pada makanan. Kalau yang menyebutkan makanan enak itu kuli, jangan langsung percaya. Kuli itu yang penting banyak dan kemudian murah warungnya pasti akan berkomentar. Warung itu makanannya enak-enak karena banyaknya dan murahnya. Tapi maaf ikhwan, kalau antum mendapati ada seorang chef internasional, koki internasional yang sudah melalang buana ke banyak negara, mencicipi banyak makanan dan memiliki teori ratusan ketika memasak makanan dan setiap makanannya diapresiasi oleh banyak orang, kalau dia sampai mengatakan makanan itu enak, berarti mungkin kebanyakan dari kita akan mengaminkan karena penilaian itu datang dari orang yang berkualitas dan layak memberikan penilaian atas makanan. Artinya semakin tinggi
background seseorang ketika memberikan penilaian, semakin tinggi kualitas apa yang dia komentari. Yang ingin saya ambil korelasinya dengan pembahasan kita masalah surga adalah, kalau yang mengatakan surga itu indah manusia, mungkin manusia itu relatif setiap ucapannya. Antara manusia satu dengan manusia yang lainnya mungkin tidak sama. Orang yang tinggal di lautan, orang yang tinggal di pantai, memandang indah itu kalau tinggal di puncak. Orang yang di puncak itu memandang indah kalau tinggalnya di pinggir pantai dan disebut dengan anak pantai. Karena sesungguhnya kata indah itu dalam omongan manusia itu hukumnya relatif. Tapi kalau yang mengatakan indah itu adalah Allah yang maha indah dan tidak mengenal kekurangan dan tidak mengenal khilaf dalam setiap apa yang Allah ciptakan, dan Allah mengatakan indah pada surga, antum dan saya bisa memikirkan betapa indahnya surga yang Allah ciptakan dan Allah sediakan bagi kita, ketika Allah saja yang maha indah mengatakan surga itu indah. Makanya kita mendapati Rasul hingga bersabda, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi balil bashar." Kamu tidak pernah mendapatkan bayangan surga, bahwasanya bagaimana indahnya, dan tidak ada mata yang mampu menggambarkan, tidak ada telinga yang mampu mewakili bagaimana cerita tentang surga yang sesungguhnya, dan tidak ada perasaan yang mampu menggambarkan bagaimana utuhnya masalah surga di dalam keindahan. Disitulah kita mendapatkan itulah surga, sebuah tempat terminal yang akan dituju oleh orang yang beriman pada kehidupannya kelak ketika sudah menuju kepada alam akhirat. Makanya surga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Makanya orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa, selalu mereka itu mampu dalam kehidupan mereka melewati ujian. Ketika salah satu kunci hati mereka dan jiwa mereka itu hidup, bayang-bayang mereka itu tentang surga. Ana dan antum tidak akan pernah kuat melewati banyak ujian kalau kita tidak ingat di balik setiap ujian yang kita dapatkan dan kita peroleh, di akhir dari ujian itu ada kata surga. Orang yang berdakwah itu tidak akan kuat kalau dia tidak ingat surga. Karena ujian ketika kita menyampaikan kalimat Allah dan kalimat Rasul tidaklah ringan. Ujiannya berat, ujiannya sulit. Tapi sesungguhnya ujian itu terasa ringan ketika dia ingat ada kata surga di balik ketika dia berdakwah.